Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga pada saat ini. Kami bersyukur atas segala kasih, pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan terima kasih ya Tuhan, ketika kami boleh ada pada saat ini itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bahkan terlebih ketika kami akan merenungkan firman-Mu ya Allah. Urapi setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu tidak berlalu dengan begitu saja, melainkan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Terlebih kami tetap boleh menjadi saksi Tuhan yang setia dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 28 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul 19 ayat 28 sampai dengan 40 dalam satu tema, saat Injil menjadi ancaman. Saudara-saudara, menyalanya terang Injil di seluruh Asia membuat kegelapan kuasa jahat tersingkap atau terungkap. Kebenaran kuasa firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya telah menelanjangi segala praktik kuasa gelap. Termasuk di dalamnya adalah penyembahan berhala. Orang-orang yang terbuka mata hatinya dan melihat kebenaran, maka mereka meninggalkan segala kebiasaan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja termasuk dalam kebiasaan penyembahan Dewi Artemis. Nah, saudara-saudara, perkembangan situasi di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini mencemaskan Demetrius. Mengapa? Karena ia adalah seorang tukang perak yang juga mengkoordinir bisnis kerajinan perak, yaitu pembuatan patung-patung perak. Hasil utamanya adalah kuil-kuilan Dewi Artemis. Dapat kita lihat dalam ayat 24 dari perikop Kisah Para Rasul 19 ayat 28 sampai dengan 40. Memang Efesus merupakan sentra segala kegiatan okultisme dan hal-hal yang berbau magis. Karena itu Efesus menjadi lahan subur bagi perkembangan bisnis seperti yang dilakukan oleh Demetrius. Nah, tidak heran jika Demetrius menganggap bahwa pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus merupakan ancaman bagi masa depan bisnisnya. Artinya kan, ketika orang-orang mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, otomatis mereka akan meninggalkan menyembah Dewi Artemis. Akhirnya Demetrius kehilangan dalam arti perekonomian, tidak bisa lagi menjual kuil-kuilan yang dari bahan perak, patung-patung Dewi Artemis. Nah, itu sebenarnya yang menjadikan Demetrius pada akhirnya menghasut orang-orang pada waktu itu.
Karena itu ancaman bagi ia. Ancaman dalam arti perekonomiannya. Nanti kehilangan pekerjaan, menjadikan ia pudar dalam hal berbisnis. Itulah isu utama yang disampaikan oleh Demetrius dalam rangka menghasut para pengrajin. Teman-temannya yang membuat kuil-kuilan tersebut dalam ayat 25 sampai dengan 26. Selain daripada itu, Demetrius juga meniupkan isu yang juga sangat sensitif, yakni runtuhnya kebanggaan sebagai warga Efesus bila Dewi Artemis dan Krik kehilangan pamor. Berarti nanti tidak ada lagi kan yang menyembah. Selain tidak ada lagi yang membeli kuil-kuilan Dewi Artemis, tidak ada lagi yang menyembah. Kehilangan pamorlah Dewi Artemis. Para pengrajin yang tahu bahwa kelangsungan hidup mereka bergantung pada bisnis kerajinan perak itu merasa terancam. Begitu pula kebanggaan mereka sebagai warga kota yang berbudaya tinggi luhur. Nah, saudara-saudara, jika kita melihat kehidupan pada saat ini, ada begitu banyak orang pun menganggap Injil sebagai sebuah ancaman. Ancaman dalam arti apa? Ancaman dalam arti gaya hidup. Ketika firman Tuhan diberitakan begini-begini, ketika Injil disampaikan begini-begini, apa yang terjadi dalam diri kita? Kita merasa mungkin itu sebuah ancaman dari gaya hidup. Oh, saya tidak bisa lagi seperti ini, saya tidak bisa lagi seperti ini. Karena ditegur oleh Injil. Bahkan dalam hal kesenangan kita. Itu semua karena kita mempergunakan apa yang ada pada kita, apa yang ada dalam diri kita, bukan untuk Tuhan, tapi untuk kepentingan kita, untuk menonjolkan diri dan hidup kita, bukan untuk Tuhan. Saudara-saudara, ada begitu banyak cara untuk membungkam Injil. Ada begitu banyak cara yang dilakukan agar Injil itu berhenti pemberitaannya sampai di situ saja. Karena dianggap sebagai sebuah ancaman. Nah, mungkin dalam diri kita pun demikian. Ketika kita mendengar Injil seperti ini, ketika kita mendengar yang diberitakan seperti ini, itu kita merasa, Injil ini mengancam hidup saya. Injil ini mengancam kebiasaan saya. Injil ini mengancam segala tabiat saya. Dan lain-lain sebagainya. Kita merasa demikian. Seperti Demetrius tadi. Ancaman Injil bagi dia. Karena kalau orang tidak lagi membeli kuil-kuilan patung Dewi Artemis, ia kehilangan pemasukan dalam hal perekonomian. Nah, kita mungkin juga bisa jadi menganggap Injil sebagai sebuah ancaman. Dengan berbagai hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Tantangan bagi kita. Tidak hanya bagi jemaat Tuhan, tetapi bagi saudara dan saya, hamba-hamba Tuhan pun. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Banyak upaya untuk membungkam Injil. Tetapi Injil terus-menerus disampaikan. Injil terus-menerus diberitakan. Sebagai orang percaya, kita pun harus memberitakan Injil. Tetapi dalam hal mempraktikkan Injil itu, kita mulai dari diri kita sendiri.
Kita tidak hanya sekedar memberitakan, kita tidak hanya sekedar menyampaikan, tetapi terlebih dahulu diri kita yang memulai awal bagaimana Injil itu diberitakan. Biarkanlah Injil menyatakan terang dan kuasa melalui apa? Melalui hidup saudara dan saya. Pertanyaannya, maukah saudara dan saya tidak hanya memberitakan Injil, tetapi memberitakan Injil dengan sikap dan hidup kita masing-masing? Itu ada dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh menyapa kami pada saat ini. Biarlah kiranya firman-Mu itu Bapa boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami, bahkan terlebih diri dan hidup kami sendiri. Itu akan menjadi Injil Kristus dimanapun kami berada, dengan melakukan segala sesuatu yang sesuai seturut dengan Injil Kristus itu sendiri. Kami tahu Tuhan kami lemah, tetapi kami percaya dengan kuasa pertolongan, urapan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh dimampukan, kami boleh dikuatkan untuk dapat memberitakan Injil itu melalui sikap hidup, tutur kata, tindakan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami tidak memerintah, tetapi biarlah jadi kehendak-Mu. Amin. Shalom.